Oke teman-teman, jadi di video ini saya akan menjelaskan panel yang baru saja jadi. Di sini kita memakai dua sumber listrik ya. Pertama dari panel surya, kabel ini ke panel surya di atas yang disimpan di dalam baterai. Kemudian setelah itu sebagai arus utamanya ya. Kemudian sumber yang kedua kita ambil dari PLN. Ini dari PLN. Kita cek. Nah, nyala ya. Nah, ini PLN. Ini minnya. Terus kemudian dari panel surya yang ini inverter ya, dari baterai. Ini arusnya ada ya. Itu dari baterai. Jadi yang digunakan di sini apa saja? Pertama, panel surya saya menggunakan dua buah panel surya 100 watt peak itu di sana di atas atap ya. Ini 100 WP, ini juga 100 WP, jadi total 200 WP. Itu panel surya fleksibel punyanya POWMR ya. Itu. Kemudian dua panel surya kita sambung dengan kabel ini. Ini kabel dari Kitani ya. Kitani ini. Kabel Kitani 10 mm. Untuk ini made in Indonesia ya. Itu kabelnya dua. Saya beli kabel yang merah 5 meter dan yang hitamnya ini 5 meter juga. Itu yang pertama. Dari kabel ini, dari panel surya, dia masuk ke MPPT. Saya menggunakan MPPT ini, Power 1220, masuk ke panel surya MPPT ini, STC atau MPPT. Kemudian dari MPPT disimpan ke baterai. Ini ke baterai ya. Ini baterai. Lalu dari sebelum ke baterai kita menggunakan MCB DC, mereknya Thomson 10 ampere ini ya. Lalu disimpan di dalam baterai ini. Dari baterai dia langsung ke inverter ya. Ini kabel yang kecil ini. Kabel yang kecil ini dua, dia masuk ke inverter. Saya menggunakan inverter Tafware yang 1000 watt maksimalnya, tapi continuousnya cuman 500 watt ya. Ini sudah PSN atau pure sine wave, jadi gelombangnya sudah gelombang yang halus ini ya. Lalu kemudian dari inverter masuk ke sini. Saya menggunakan MCB 2 ampere, MCB AC ya. Lalu dari MCB kita masukkan ke relay. Ini relay 220 volt tapi yang DC ya, DC. Jadi saya sebelumnya itu sudah beli relay tapi AC dia. Jadi karena untuk menyalakan coilnya itu kita butuh arus DC, karena arus dari LVD nya si MPPT ini yang dikeluarkan adalah arus DC ya. Jadi sebelumnya saya beli relay ini. Saya beli relay ini. Ini relay AC ya. Bagaimana cara tahu ini AC atau DC? Kita lihat di dalamnya sini. Di sini 220 volt AC ya. Kalau DC dia itu isinya kelihatan nggak? Nah, DC 12 volt itu ya isinya. Itu adalah relay DC karena beban atau yang digunakan untuk menghidupkan coil ini sumbernya adalah dari LVD-nya si MPPT. Jadi ketika baterainya masih ada isinya, maka dia bisa menghidupkan coil ini dan menggunakan listrik dari baterai. Jadi yang digunakan sekarang ini dari baterai ya, dari inverter, baterai ke inverter lalu ke relay. Ketika relay ini atau baterainya habis, maka beban LVD dari MPPT ini akan mati. Jadi ketika mati, dia akan auto switch menggunakan listrik dari PLN.
Oh iya, di dari PLN ini yang dari kabel ini ya, dia masuk ke sini sebagai pengaman 2 buah MCB Proco 4 ampere ya, masuk ke sini, lalu ini masuk ke kutub atau ini ya, yang tengah dua ini adalah dari PLN, dan yang di samping-samping ini adalah dari baterai atau PLTS ya. Itu untuk relaynya. Jadi ketika kita coba switch mungkin ya. Jadi di sini adalah bebannya bisa kita baca 25 watt. Ini untuk menghidupkan laptop, monitor, dan charger wifi dan sebagainya ya. Total jadi 25 watt. Ini tegangan ketika stabil, tapi ketika pertama kali dihidupkan dia bisa mencapai 50 sampai 60 watt ya. Saya belum tahu mana yang makan paling besarnya, belum tahu, cuman tadi saat pertama kali dihidupkan besar wattnya segitu. Ini kita coba akan matikan ya. Jadi di sini ada simbol lampunya, ini masih menyala. Ketika kita klik, nah dia mati. Kemudian tadi ada bunyi stek sedikit ya, stek sedikit, tapi arusnya masih tetap nyala. Nah ini bebannya masih nyala ya, bebannya masih nyala, dan ini tidak ada berkurang sama sekali. Kita coba lagi, kita nyalakan dan kita dengarkan bunyi dari relaynya. Nah ada bunyi sedikit ya, ini sudah nyala lampunya ini ya, lampunya sudah nyala dan wattnya tidak ada penurunan sama sekali. Kita coba switch lagi mungkin biar kelihatan wattnya. Ini wattnya 25 watt ya. Saat kita coba tekan, nah ininya bunyi. Sekarang arus dari baterainya sudah putus dan tegangannya masih nyala ya, dia masih hidup. Jadi dari sini ini masih ada arusnya sebenarnya. Dari baterai masih ada arusnya, ini nyala ya, kalau kita lihat masih nyala. Tapi arus yang digunakan di outputnya relay ini sudah menggunakan PLN. Nah yang digunakan sekarang PLN. Ini hitam ya, hitam ini masuk ke sini. Sekarang yang plus yang ini, coba kita nyalakan lagi. Sebentar. Nah kita nyalakan lagi. Nah sudah nyala. Nah sekarang plusnya yang hitam ya. Jadi itu panel yang sudah saya berhasil buat. Dan di sini ada Thomson fuse tapi belum dipakai karena isinya ini saya belum punya. Jadi kemarin saya sempat beli, cuman salah ya. Ini bukan isi untuk fuse yang ini. Jadi itu adalah alat yang saya pakai untuk menghidupkan listrik ini untuk kebutuhan kamar saja ya. Jadi untuk charger, monitor, laptop dan sebagainya, wifi, gitu-gitu ya. Tadi ada apa aja berarti? Panel surya di atas 2, kabel ini 5 meter, kemudian MCB, relay, MCB lagi, inverter, MPPT, MCB DC, baterai. Jadi komponen yang paling mahal itu adalah panel surya yang di atas, kemudian baterai, kemudian inverter, MPPT, dan selebihnya adalah alat-alat kelistrikan yang lainnya. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya. Jadi semoga bermanfaat ya. Ini adalah sharing-sharing saya membuat panel surya beserta komponen-komponen untuk manajemen listriknya ya. Jadi saya juga istilahnya masih belajar otodidak untuk menggunakan ini atau membuat panel ini. Sekian, semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai
Sampai jumpa di video selanjutnya.